Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan hari ini kita baru saja keluar dari stasiun Tawang. Kayaknya mau pulang masih terlalu pagi ya. Gimana nih? Mending kita jalan-jalan dulu ke Kota Lama ya. Lagi udah deket ini. Yuk. Kalau di Jakarta ada Kota Tua dan ini di Semarang adalah Kota Lama yang sama-sama peninggalan Belanda. Seperti apa suasananya? Ikutin terus videonya. Di depan ada itu ya, polder KAI Stasiun Semarang Tawang, dan Kota Lama itu di seberang sana. Jadi kita dekat jalan kaki aja. Ini ada lokomotif di sini. Dan oke teman-teman, kita langsung nyebrang aja. Nanti kita akan ke Kota Lama melewati polder ini. Tepat di sebelah kiri kita itu ada monumen kereta api sebagai ikon ya. Kalau polder ini tuh berada di stasiun Tawang. Sebelum dibangun polder ini dulunya di sini adalah tanah ya, kayak semacam lapangan gitu. Karena di area ini itu sering ada banjir, kemudian dibangunlah polder ini sebagai pengendali atau penampungan air ya, yang nantinya air dari sini itu akan diteruskan ke laut. Agak berisik juga ya di sini, banyak kendaraan yang lalu lalang gitu. Kemudian kadang ada suara pesawat, dan yang paling sering itu adalah suara kereta api karena memang stasiunnya itu berada di seberang utara, deket banget. Ada burung, biasanya ada juga ya yang mancing di sini, dan itu yang di sebelah sana adalah patung Soekarno. Kita lanjut jalan menyusuri tepi polder ini. Ini masih lumayan sepi ya, biasanya itu agak ramai ya, karena tempat ini memang cocok banget buat ngadem, buat nyantai, dan yang lebih menarik lagi di sini ada fasilitas wifi gratisnya. Setelah melewati polder tadi, kita langsung udah masuk ya di kawasan Kota Lama, dan ini adalah pabrik rokok Perahu Layar yang sampai saat ini masih beroperasi. Kalau nggak salah dulunya ini adalah semacam kantor PLN gitu ya di zaman-zaman Belanda. Ini kita udah nyebrang dan udah persis berada di tepi pabrik rokok Perahu Layar, dan kita tidak akan masuk ke Kota Lama lewat jalan ini ya. Nanti kita akan menyusuri jalan Merak ini dulu, terus kita akan belok ke kanan ke jalan Cendrawasih. Karena di jalan Cendrawasih nanti kita akan melihat bangunan-bangunan lama yang diaktifkan kembali ya. Nanti akan ada yang dipakai Holy Wings, kemudian Red Soul, Dol Kopi, Marabunta, dan lain sebagainya.
Ini bangunan sepertinya udah nggak dipakai ya, sampai ada akar-akar pohon di dindingnya. Dan di depan ini ada pertigaan, yang ke kanan itu adalah Jalan Cendrawasih. Kita akan masuk ke Kota Lama lewat sini. Bangunan yang di seberang itu sekarang dipakai untuk ini ya, dealer mobil, dan yang di sana yang arsitektur lengkung-lengkung itu adalah Holy Wings, semacam cafe dan nightclub. Kalau baca tulisan yang di depan itu kayaknya kemarin habis ada jadwalnya Noah ya yang live di sini tanggal 21 Juni. Kemudian di sebelah kanan ini ada Dol Kopi, dan yang gedung merah itu adalah Red Soul Cafe dan Restoran. Itu yang di seberang itu bangunan terbuka, kayaknya udah nggak kepake ya, nggak tahu dulunya bangunan apa. Dan yang di seberang kanan ini sekarang dipakai untuk parkiran pengunjung Kota Lama. Oh ya, yang di sebelah kiri ini adalah Marabunta ya. Kemudian kita akan jalan terus maju ke depan sampai di perempatan yang di depan itu kita akan belok kanan ke Jalan Lejen Suprapto. Nanti di sana kita akan ketemu pusatnya Kota Lama. Yang di sana itu ada Gereja Belenduk, Taman Sri Gunting, Gedung Marba, Spiegel, Jiwasraya, dan lain sebagainya. Dan itu kalau yang lurus kita akan sampai di Museum Kota Lama atau Bundaran Bubaan, dan di perempatan Indomaret ini kita akan belok kanan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di kawasan pusatnya Kota Lama Semarang. Yang beruntung banget hari ini cuacanya cerah banget, kebetulan masih agak pagi jadi belum panas-panas banget ya. Yang kotak merah di depan ini bukan telepon umum ya, tapi dia adalah charger box. Dan gedung yang di sebelah kiri itu adalah gedung Marba, yang Marba itu sendiri adalah singkatan ya, jadi dia adalah singkatan dari nama pemilik atau pendirinya. Kalau nggak salah itu namanya Marta Bajunet dari Yaman kalau nggak salah ya. Dan dulunya gedung ini digunakan sebagai kantor pelayaran dan ekspedisi muatan kapal laut. Udah jalan cukup jauh dan kita lumayan capek ya. Nanti kita akan ngadem dan istirahat sebentar di taman yang sebelah kanan ini, yaitu Taman Sri Gunting. Nanti di sini sekalian foto-foto ya, karena di sini tuh spot fotonya bagus-bagus. Jadi ya rugilah kalau nggak foto di sini.
Nah teman-teman, ini adalah gereja Blenduk yang merupakan gereja tertua di Jawa Tengah yang dibangun sekitar abad 17-an kalau nggak salah. Dan yang putih di seberang itu adalah gedung Jiwasraya yang dulunya juga merupakan perusahaan asuransi jiwa di zaman Hindia Belanda. Kemudian yang merah itu gedung Marba dan yang di ujung putih itu adalah Spegel. Tepat di sebelah gereja Blenduk ada Taman Sri Gunting ya. Kita bisa nyantai di sini, istirahat sebentar sebelum nanti melanjutkan perjalanan ke Rumah Akar dan spot-spot yang lainnya. Setelah dirasa cukup beristirahat dan menikmati segelas minuman dingin, kini kita melanjutkan perjalanan menuju ke Rumah Akar. Ternyata di sini juga ada pasar antik ya, dan kita nggak masuk ke sana, kita langsung ke barat menuju ke Rumah Akar. Nggak jauh dari gereja Blenduk, kita ke arah barat, tepat di pertigaan sebelum galeri UMKM kita masuk ke kiri. Jadi posisinya Rumah Akar ini berada di Jalan Jalak. Kalau di Google Maps sih namanya bukan Jalan Jalak ya, tapi Jalan Roda 2 kalau nggak salah. Begitu masuk belok kiri langsung kelihatan ya, yang banyak pohonnya itu adalah Rumah Akar tersebut, dan bangunan di dalamnya tuh sebenarnya udah hancur, jadi dia tinggal pagernya aja. Dan itu sudah dililit oleh akar-akar pohon yang mungkin usianya juga udah tua ya. Kalau kita baca-baca sejarah, bangunan yang pagarnya sempat dililit oleh akar pohon ini dulunya digunakan untuk perusahaan apa ya, koran kalau nggak salah, koran berbahasa Belanda, dan kalau nggak salah itu sempat diambil alih oleh Tempo. Tapi kalau kita lihat di papan perizinan yang tertempel di pagar itu kok usahanya, jenis usahanya itu pabrik rokok ya, perusahaan rokok gitu. Apa mungkin dulu pernah dipakai untuk perusahaan rokok atau gimana ya? Mungkin ada dari teman-teman yang tahu bisa nanti diceritakan ya di kolom komentar nanti. Kita akan lihat lebih dekat dan ternyata seperti ini pohon akarnya, itu posisinya dia sudah makan di pagar ya. Jadi pagarnya itu udah ketutup sama akar-akar pohon ini. Berapa ya usianya? Kelihatannya udah tua banget ini. Posisi siang aja jalanan ini lumayan sepi ya, apalagi kalau malam nih, pasti tambah mistis. Kemudian kita lanjut ke selatan dan ini kita sudah tembus di Jalan Podang. Di depan langsung tampak bangunan putih berlantai 2 dengan tulisan Susman Kantor. Ini nggak tahu kantor dalam bahasa Indonesia apa dalam bahasa Belanda ya. Kita kembali melintasi di depan Rumah Akar dan nanti akan tembus di Legend Suprapto, dan nanti kita muternya ke selatan aja ya, sekalian biar tembus nanti di Museum Kota Lama.
Dan ini kita sudah sampai di Jembatan Berok. Kalau nggak salah dulunya juga dipakai untuk benteng pertahanan di masa Belanda ya. Ini kita akan masuk di Jalan Sendowo yang nantinya akan tembus di Museum Kota Lama atau Bundaran Bubaan. Ada gedung merah Golden Music. Kita sampai di perempatan di mana yang ke kanan itu ke Jalan Agus Salim, kemudian yang ke kiri itu Jalan Kepodang lagi, dan di sana ada Pringsewu, kemudian Bank Mandiri dan lain sebagainya. Tapi kita akan lanjut terus sampai di Museum Kota Lama. Oh ya, kalau kalian kesini pakai bis pariwisata nanti biasanya akan parkirnya tuh di sini. Nah teman-teman, ini dia kita sudah sampai di Bundaran Bubaan dan di tengahnya itu ada Museum Kota Lama dan ini belum lama dibangun dan kita belum pernah masuk ke sana ya, jadi kita nggak tahu ada apa aja di dalamnya. Lepas dari Museum Kota Lama atau Bundaran Bubaan, kita akan kembali lagi ke utara menuju ke Stasiun Tawang lagi dan kita akan pulang dengan naik BRT melalui halte yang ada di sana. Tapi sebelumnya nanti kita akan mampir dulu ke toko oleh-oleh yang ada di depan kiri. Kita akan cari Bingko Babat khas Semarang karena ke Semarang kalau nggak beli bingko rasanya ada yang kurang gitu ya. Dan akhirnya sekian dulu ya video jalan-jalan di Kota Lama Semarangnya. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Yuk, dadah.